Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga jawabannya tetap sama ya. Alhamdulillah, sehat, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak saja yang soleh dan solehah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu lalu. Masih ingatkah kalian? Yaitu tentang proses pernapasan pada manusia. Masih tentang pernapasan pada manusia, hari ini tentang gangguan pada pernapasan manusia. Ketika kita bernapas, udara yang kita hirup ada udara kotor, ada juga udara yang bersih. Udara yang bersih adalah udara yang banyak mengandung oksigen, sedangkan udara yang kotor adalah udara yang banyak mengandung zat racun maupun penyakit. Apabila udara kotor itu kita hirup, maka akan mengakibatkan gangguan pada pernapasan kita. Gangguan apa sajakah itu? Untuk mengetahuinya, marilah bersama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan dari video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang mengganggu pernapasan manusia. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Sesak napas dan pilek adalah jenis penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu bibit penyakit, pencemaran udara, dan keadaan fisik. Yang pertama adalah bibit penyakit. Banyak penyakit penyebab gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, flu burung, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, pneumonia, tonsilitis, dan COVID-19. Influenza adalah penyakit yang cepat menular yang disebabkan oleh virus influenza. Adapun gejala penyakit ini adalah sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Dan cara pengobatannya adalah dengan minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Oh ya, dapat juga dicegah dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa loh jadi obat mujarab untuk influenza. Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pernapasan unggas, seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Gejalanya yaitu demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius, hidung berair, sakit tenggorokan, nyeri otot, gangguan saluran pernapasan seperti sesak napas atau batuk. Virus ini menular ketika kita bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi atau menghirup udara dari kotoran unggas yang mengering atau terbawa angin, serta mengkonsumsi daging atau telur unggas terinfeksi yang mentah dan tidak matang. Lalu, bagaimana dengan TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular. Jadi, penderitanya harus dikarantina yang disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Adapun gejala yang dialami penderita yaitu mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan yang turun.
Selanjutnya adalah bronkitis, merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Penyakit bronkitis disebabkan oleh virus. Adapun gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Orang yang mudah terserang bronkitis ini biasanya adalah seorang perokok. Selanjutnya adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah, atau peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus ataupun jamur. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Gejala penyakit ini yaitu batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada, dan demam. Selanjutnya adalah tonsilitis, yaitu peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala pada penyakit ini adalah membesarnya tonsil yang menimbulkan rasa sakit dan muncul selaput putih di sekitarnya. Selanjutnya adalah COVID-19. Gangguan ini disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu demam, batuk kering, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Kita bernapas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Adapun udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berikut adalah gangguan pernafasan akibat pencemaran udara. Antara lain asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang pertama, penyakit asma. Penyakit ini disebabkan oleh penyumbatan saluran pernapasan karena debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, ataupun kelelahan. Adapun gejala dari penyakit ini adalah dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Selanjutnya, emfisema. Penyakit ini disebabkan karena polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Adapun gejala yang ditimbulkan adalah sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Kemudian, kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan karena zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Adapun gejalanya adalah batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dalam dada. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang ketiga adalah keadaan fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu untuk pernapasan. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, marilah bersama-sama kita kerjakan latihan soal berikut ini. Anak-anak saja yang saleh dan salehah, jadi dapat kita simpulkan faktor penyebab gangguan pada pernapasan manusia ada 3. Yang pertama, dikarenakan bibit penyakit, dan yang kedua dikarenakan pencemaran udara, serta yang ketiga dikarenakan gangguan fisik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.